yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Dr. Riana Widyastuti. Beliau ini adalah Dewan Pengawas Salimah Tulungagung dan Kepala Puskesmas Baruharjo Trenggalek. Dr. Riana, kepada Dr. Riana waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anwar ya, Dek? Kayak nggak denger ya? Oke, berarti saya pakai ini tetap. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Litzra'ana dini kulli wal karaha kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, adik-adikku atau anak-anakku, karena ada anak saya sendiri. Ini seusia dengan anak-anak saya ya, mungkin juga ada yang seusia adik-adik saya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, adik sekalian, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan waktu sehingga kita bisa masih beraktivitas ya dalam kondisi yang sehat, dan tentunya yang kita harapkan adalah dalam keridhaan Allah selalu ya. Karena niatan kita pada pagi hari ini tentu tadi dari rumah sudah meniatkan hal-hal yang terbaiknya ya, adik-adik yang hadir di sini ya. Ya, yaitu untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, mungkin juga lebih banyak ke sharing juga ya nanti adik-adik ya, senang seperti itu biar nanti kita bisa lebih dua arah, dan saya juga bisa lebih tahu sebetulnya kalau untuk adik-adik yang hadir di sini memang sudah terpaut generasi ya kalau dengan saya ya. Adik-adik ini rata-rata sudah ada yang nikah? Sudah, alhamdulillah. Ada adik? Oh, berani lan. Tapi enggak, memang sekolah pranikah kita itu bukan harus yang sudah menikah ya. Jadi kemarin yang kita buka pendaftaran di Salimah itu usia aja ya yang dibatasi ya, usia berapa? 15 18 ya, 18 sampai dengan usia pernikahan 25, 26 tidak ada masalah ya. Seperti itu ya, memang pranikah ataupun menikah awal ya, karena semuanya pasti tetap perlu bekal ya adik-adik ya. Bahkan saya ya yang sudah punya putra yang sudah usia nikah itu juga masih terus belajar ya, masih tetap terus belajar seperti itu ya, sehingga tidak ada masalah adik-adik ya. Kita mungkin agak beda generasi, adik-adik berarti kelahiran sekitar tahun 2000-an bukan? Iya, saya 2002, 2004, 2007, 2008 gitu ya. Loh, kok kayak Biriana piro ya betul? Iya, iya. Kalau saya sih usia-usia sekitar berapa ya adik-adik? 29. Diguyu karo Iza nanti ya. Iya, tapi pantasnya berapa tuh kira-kira usianya? 40. Oh, coba tua-tua ini ya. Iya. Ya, seperti itulah kira-kira. Saya dulu menikah di usia 25 tahun. Ya rezeki ini pas umur itu ya. Ada yang lebih muda ya teman-teman ya. Ada juga yang ya namanya jodoh ya. Kita tinggal manut Gusti Allah ya. Yang penting diikhtiarkan, yang penting apa antara lain yang diikhtiarkan adik-adik, yaitu kesiapan ya. Kesiapan mental, kesiapan fisik,
persiapan semuanya. Dan itu yang sekarang sedang diikhtiarkan adik-adik. Tinggal nanti bagaimana Allah memproses semuanya ya, menskenario semuanya, itu semuanya tentu kita tidak lepas dari keimanan kita kepada Allah ya, akan takdir, bahwa sebetulnya di Lauh Mahfuz itu sudah ditulis kok ya. Rezeki, jodoh, hidup dan mati kita itu semuanya Allah ditulis. Seperti itu adik-adik. Yang penting justru memang menyiapkan diri ya, dari semua sisi diri kita itu nanti tentu Allah kemudian akan memantaskan sendiri ya kapan itu akan tiba, tentunya tentu tetap dengan menjaga ya segenap yang sudah kita punya itu ya, istilahnya ifah ya, jadi menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang muslimah itu penting sekali ya adik-adik. Kemarin-kemarin sudah banyak ya materi-materi sebelum ini. Siapa saja yang sudah dek, saya juga yang menyusun kurikulum panitia ya, mulai dari apa kemarin dek yang sudah dek kira-kira dek tentang ya, tentang apa aja ya yang sudah dek ulang. Terus juga yang tentang manajemen ekonomi gitu-gitu sudah juga ya bulan dek belum ya? peran dan kewajiban istri dan sebagainya seperti itu. Memang itu kita susun kurikulumnya dalam paket lengkap adik-adik ya, untuk Salimah ya. Mulai dari pemahaman dasar tentang pernikahan, kemudian apa saja yang harus disiapkan secara din ya, maksudnya bekal-bekal diniyahnya ya. Kemudian juga sampai ke skill-skill yang bersifat teknis, termasuk yang saya kebagian saat ini itu tentang materi komunikasi gitu. Juga ada materi kesehatannya juga ya, reproduksi ya. Dokter Nandeng sudah ya? Oh belum ya, nanti akan ada ya. Jadi tentang materi reproduksi, tentang apa, terus materi tentang apa nih namanya manajemen ekonomi ya, karena semuanya tidak lepas dari semua itu. Jadi memang benar-benar paket lengkap sih adik-adik, walaupun ilmu itu bisa kita cari di berbagai sarana apapun ya, tapi rasa-rasanya kalau kita langsung ketemu offline seperti ini lebih fokus kemungkinan, mudah-mudahan begitu ya. Dan kita juga bisa saling kenal, nanti saling bisa di luar forum pun kalau adik-adik pengen masih mau berinteraksi dengan para narasumber boleh ya, boleh loh ngecat saya. Misalkan konsultasi, dok gimana yang terkait itu kemarin kok begini begitu, kalau ada masalah begini bagaimana, misalkan masih malu di forum gitu ya untuk menyampaikan, boleh adik-adik ya, seperti itu. Terus perkenalan awal mungkin saya sudah dikenalkan tadi ya, saya dinasnya mau di puskesmas ya adik-adik ya, di puskesmas daerah Trenggalek di Baruharjo Durenan. Udah tahu belum? Puskesmas yang di pinggir jalan dekat lapangan itu, kalau mau ke Trenggalek, wah mesti kok ini berarti mlebu Trenggalek. Setelah Gondang Kali Telu, terus lanjut puskesmas lantai 3 ya. Dulu warnanya ungu, pink. Iya dulu pink, makanya namanya VMC ya. Dulu kru kita itu dinamakan VMC, Violet Medicine Crew gitu ya. Sekarang jadi hijau ya, bisa diganti VMC. Tetap teman-teman, tetap VMC aja dok, itu sejarah. Jadi tetap ya namanya di sana. Terus kalau rumah saya di Desa Bungur adik-adik, Kecamatan Karangrejo. Ada rumahnya lor-loran, agak utara sana. Oh, ngantur sinten? Panitia. Sing ngantur panitia. Jane to sing Karangrejo. Iki ngendi ae daleme? Kota ya? Ya yang kota, Masya Allah. Ada yang galek ya? Oh, Masya Allah. Galeknya mana? Mana yang galek? Ini Mbak Imah. Mbak Ima? Oh iya. Baruharjo, tonggoku lahan. Yang tidak Baruharjo nih, Dek. Oh, Dempok. Wah, Masya Allah. Deket banget lu sama puskesmas. Karena dalam Pak Lurah.
Dempok ya, lek Dempok rodok kene banget ya Dek, Pak Lurah mlebu ya. Heeh. Oh iya, sekitar situ ya Dek. Wah dekat banget. Rumahnya Mas Huda. Oh ya, masih saudaranya Mas Huda? Oh iya. Alhamdulillah ketemu ternyata dunia ini sempit ya. Mas Huda satpamnya puskesmas, udah lama ada di puskesmas. Kemarin saya juga jago hajinya ibunya Dek. Alhamdulillah ya ketemu juga akhirnya. Eh Bungur ya, Desa Karangrejo. Monggo kalau silakan adik-adik mau dolan dan sebagainya, mau konsultasi tentang apa saja, mau berobat lewat untuk pilek ya oleh Rono dan sebagainya ya. Anak saya kira-kira piro? Mau wis kesebut sih ya. Kira-kira piro? Alhamdulillah Allah beri titipan 4. 4 orang, yang nomor 1 sudah lulus baru aja si unyu-unyu ini. Terus yang nomor 2 masih kuliah di Malang, jadi di UB ya. Nomor 3 juga sudah kuliah di UNER di farmasi. Yang nomor 4 masih agak kecil tapi wis SMA kelas dulu ya. Udah kelas 12 mau kuliah tahun ini insya Allah. Semuanya anak saya mondok dulu aja deh. Mondok di Baitul Quran di Seragen. Itu memang ya memang dari awal kita dulu meniatkan untuk ya pas trennya aja ya di tahun-tahun itu tuh mondok boarding itu kita pilihkan sekolah yang memang bisa bisa mendapatkan dua-duanya gitu ya adik-adik niatannya ya seperti itu. Tentu kita kan seperti doa kita ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunianya baik, akhiratnya baik, dua-duanya yang ingin kita capai. Dan di seluruh eh, apa namanya sisi-sisi kehidupan kita juga kita menginginkan dua-duanya itu ya, jadi ya. Jadi muara kita nanti pasti ya juga akan kepada Allah, gitu ya, ke akhirat. Dan dunia itu sebenarnya hanya ladang saja buat kita eh, mendapatkan amal-amal yang terbaik ya untuk kita persembahkan kepada Allah. Termasuk ketika nanti adik-adik harus menghadapi pernikahan, ya apapun itu. Ya mulai dari kecil, mulai dari sekolah, mulai dari aktivitas bekerja, mulai dari sampai ke pernikahan, sampai nanti ya berbagai hal ya sampai kita dan keturunan kita tentu menginginkan cita-cita yang paling mulia adalah dalam keridhaan Allah, itu yang kita inginkan ya. Sehingga kemarin kita memang saya dan suami sudah memiliki komitmen ya untuk memilihkan anak-anak ke tempat yang kira-kira bisa mengantarkan ke cita-cita kita itu. Sehingga kemarin mondok sekaligus juga tapi ngambil yang kurikulumnya memang juga yang kurikulum nanti memungkinkan untuk memaksimalkan potensi anak gitu ya. Di kebetulan kayaknya kok dari SD tuh ke ini ya ke science gitu ya, sudah kita pilihkan sekolah yang science plus tapi juga ada sisi dinnya itu benar-benar terjaga juga gitu ya. Itu sih harapan kita, mudah-mudahan memang begitu, tetapi tentu tidak lepas dari segala kelemahan dan kekurangan kita ya sebagai manusia. Adik-adik sebelum masuk ke materi ya, ini nanti kita akan bahas sharing tentang komunikasi suami istri. Sakjane saya dokter umum, tapi sakjane sing puas nah lek ngomong tentang ini tuh dokter spesialis jiwa ya. Oh besok besok itu ada di acara anu apa ini yang salsa ya, yang untuk lansia itu besok bahagia di usia senja. Nanti dokter Yekti spesialis kedokteran jiwa. Insya Allah teman saya dari Trenggalek yang besok ngisi juga ya. Ya, kalau ini tentang materi komunikasi juga mungkin lebih bagus juga ketika yang menyampaikan
dari psikologi ya mungkin ya, psikologi klinis dan sebagainya itu bagus untuk menyampaikan tentang komunikasi. Tapi saya sampaikan semaksimal saya bisa ya adik-adik ya, materi-materi tentang family itu banyak sebetulnya yang sering disampaikan juga oleh rumah-rumah keluarga Indonesia. Kemudian saya banyak ngambil bukunya Ustadz Cahyadi Takaryawan. Sudah pernah dengar? Dia juga beliau menulis buku-buku tentang family, wonderful family ya. Itu membahas tuntas tentang berbagai hal persiapan, mulai dari persiapan pernikahan sampai pada inti dari pernikahan sampai output yang diinginkan dari pernikahan itu sendiri, itu dibahas tuntas begitu. Wonderful family ada beberapa seri, ada yang wonderful wife, wonderful husband, terus wonderful family, wonderful apalagi ya, saya lupa, sudah bukunya banyak ya. Adik-adik mungkin coba lihat, cari di PDF-nya barangkali sudah ada. Kalau dulu masih zaman saya ya, dulu masih buku-buku ya, buku saiki payu atau adik-adik masih payu kok ya, novel-novel Terilie masih kan merajai juga kan ya, walaupun sekarang sudah dunia digital ya. Adik-adik ini Gen Z apa Gen Alpha? Gen Z ya, enak sing Gen Alpha, urung waya ini kali Gen Alpha ini Gen Z ya, berarti kacek loro ya, Gen milenial. Kalau Gen enak sing milenial ya. Oh ya, aku duri milenial. Gen X saya ya, Gen X saya. Bar X Y terus milenial, kacek oke lah. Apa kayak kacek raya. Saya berusaha mengimbangi lah ya adik-adik di era sekarang. Sayangnya ini apa ini sini tayangannya sih masih tayangan lama sih adik. Lek baru saya urung sempat saya rubah ke Canva apa kemana. Pakai yang lama dulu ya, nggak masalah ya, yang penting isinya ya masih jadul nih. Oke, lanjut. Iya, ini adik-adik yang menjadi ruh ya dalam pernikahan yang ingin kita terus gaungkan ya, baik di yang sebelum nikah, yang sudah menikah maupun yang sudah menikah lama. Itu adalah cita-cita kita bersama, itu adalah di Quran surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, insya Allah semuanya sudah hafal doa ini dan sudah sangat familiar. Tapi memahami dan terus mengejawantahkan makna ya dari Quran surat ini, itu Masya Allah ternyata dari waktu ke waktu itu semakin dalam aja gitu ya adik-adik. Kalau sudah mengalami kehidupan ini dengan berbagai fasenya, itu rasanya semakin dalam aja ya. Ya adik-adik mungkin belum banyak mengicip asam dan garamnya kehidupan. Kalau saya ini kasihan sampai hipertensi ya. Enggak, mudah-mudahan enggak hipertensi, harus jaga kesehatan ya. Nah itu Masya Allah ya, dari waktu ke waktu itu selalu ayat ini mengingatkan kita ya akan tugas yang begitu berat dan juga insya Allah yang paling mulia, dan ini adalah setengah dari din ya ketika kita menggenapkannya. Setengah itu enggak sedikit adik-adik, banyak loh setengah itu ya, setengahnya, karena setengah dari dekade kehidupan kita juga memang di sekian harapan Allah kebanyakannya itu dalam usia-usia pernikahan ya, apa di dunia ketika menikah ya. Jadi Allah mengatakan ya, mengatakan kepada Rasulullah dan orang-orang yang berkata ya, orang-orang yang mencita-citakan dalam doa-doanya ya, Rabbana ya Tuhan kami, hab lana ya, anugerahkanlah ya kepada kami apa min azwajina, kepada kami itu pasangan-pasangan, azwaj itu sebenarnya pasangan ya,
pasangan, kalau yang bapak-bapak adalah istri-istrinya, kita adalah suami-suami kita nanti. Yang belum ya, saya suami saya ya. Dan ya wadurriyah ya. Dan juga keturunan-keturunan kami itu wadurriyatina qurrata a'yun ya, qurrata a'yun. Yang menyejukkan mata ya, yang menyenangkan hati, yang tenang, yang tentram ya, yang bisa membuat kita itu apa namanya? secara hati, secara ruhiyah itu tenang berada di rumah, adalah memang tempat-tempat rumah kita gitu ya, tempat kita pulang. Keluarga itu adalah tempat kita pulang ya. Kalau misalkan merasa keluarga kok tidak sebagai tempat pulang, ya kok lebih nyaman kalau di luar, kalau ngapain gitu ya. Nah itu sebetulnya sebaiknya ya, yang diinginkan adalah memang rumah itu benar-benar menjadi tempat pulang ya. Dan jadikanlah ya waja'alna ya, waja'alna jadikanlah kami lil muttaqina imama ya. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan bahkan di situ imama, imam ya bagi orang-orang yang bertakwa ya. Tidak hanya kita minta menjadi orang-orang yang bertakwanya ya, tetapi menjadi imamnya dari orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya. Jadi kita menjadi berusaha sekuat mungkin dalam keluarga menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi daya magnet bagi lingkungan sekitar kita, agar mereka itu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah gitu ya, seperti itu. Nah itu Masya Allah tugas yang berat adik-adik, dan memang harus diniatkan dan diikhtiarkan ya dari awalnya, dan tidak bisa setahun 2 tahun wes bar ya wes iki terus wes. Itu berproses Masya Allah puluhan tahun ya. Saya sudah berapa puluh tahun ya, 2026 tahun ya adik-adik ya. Apa ya, gold apa anu 25 itu apa, silver. Oh silver, urung emas ya dik ya. Masya Allah, nanti nyampe emas apa enggak ya, enggak tahu umur kita sampai mana ya. Masya Allah ya, itu pun masih banyak sekali ya dinamika-dinamika yang kita rasanya juga masih terus belajar ya untuk menjadi seperti ini ya, karena memang sungguh tidak mudah menjadi seperti ini. Dan mungkin yang paling sempurna memang ya keluarga-keluarga para nabi ya, keluarga para contoh dan teladan yang menjadi teladan kita. Tetapi juga kalau kita lihat para nabi, para tokoh, para salafus soleh atau siapapun yang menjadi panduan rujukan kita ya adik-adik ya, itu tuh juga nggak semuanya loh mengalami dinamika yang mudah ya di dalam rumah tangganya ya, seperti itu. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi benar-benar bapaknya para nabi ya, menjadi contoh teladan kita. Itu Masya Allah ya, punya anak sukses beliau karena anaknya menjadi seorang nabi juga ya. Nabi Ismail alaihissalam. Apakah tidak ada dinamikanya? Masya Allah ya, cobaannya yang buat Nabi Ibrahim itu belum tentu sak donya iki ya sing bisa menjalani seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena gimana tidak, putranya yang begitu sangat dicintai, dibanggakan, solih, wis barangkali ada ya, disuruh menyembelih, disuruh mengorbankan. Artinya di sana Allah seperti mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ini bukan milikmu ya, anakmu dan sebagainya, keluargamu itu bukan milikmu, tapi semuanya itu benar-benar atas titipan ya dari Allah. Dan juga sarana saja ya bagi kita yang dititipi itu, bisakah kita menjadikan anak-anak kita itu nanti menjadi aset yang bisa membela kita di yaumul akhir ya, karena kita sudah melaksanakan perintah dari Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro ya, maka jaga keluarga ya, dirimu sendiri dan keluargamu itu dari api neraka. Itu Masya Allah tugas yang sangat berat sekali, dan itu diberikan contoh oleh nabi-nabi kita menjadi teladan dan panutan kita.
Dan juga dinamikanya kita lihat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, adik-adik itu masya Allah ya, istri beliau ya, ada 2 istri ya, ada 2 istri. Mudah enggak kira-kira di masa sekarang? Ada 2 istri, itu saja sudah menjadi sebuah pengorbanan yang luar biasa bagi Ibunda Hajar ya. Itu kemudian di saat yang sangat genting, sangat membutuhkan ya, Nabi Ibrahim, beliau ditugaskan oleh Allah untuk membabat ya istilahnya ya di Makkah Al-Mukarramah yang diberkahi sampai saat ini adik-adik, yaitu mendirikan rumah Allah ya, Baitullah di sana ya. Adik-adik mungkin belum bayangkan, sudah ada yang umroh? Sudah, Masya Allah ya, Dek. Arab itu seperti itunya, Masya Allah. Saya juga yang baru haji itu, ya Allah memang kuat ya orang-orang Arab itu, dan dengan segala iklim dan sebagainya. Kalau keluar dari jalan itu, dulu pas waktu saya itu rata-rata suhunya 49 ya, 50 lebih bahkan kalau ketika di Mina waktu Armusna ya, di Musdalifah di Mina itu Masya Allah lebih dari 50 ya. 42 itu sudah sejuk. 42 di Madinah waktu itu sudah lumayan sejuk. Kalau di masjidnya ya sejuk, AC ini full ya. Jadi kalau pas di jalan nyes gitu. Nah dulu apa ada AC zamannya Rasulullah ya, atau zamannya Nabi sebelum itu. Tapi membayangkan bagaimana Masya Allah luar biasanya perjuangannya para Rasul ya, Nabi itu skenario Allah ya, kebanyakan. Kita pun juga mungkin ketika mengalami hal-hal yang dinamika ya dalam kehidupan kita itu, mungkin juga memang dibuat seperti itu sama Allah, biar kita tuh gantungnya itu sama Allah aja. Jadi dibuat puncak saangel-angele, Arab minta tolong siapa? Bahkan minta tolong suaminya aja nggak bisa. Untuk cari air itu beliau lari Insya Allah ya Sofa Marwa berapa kali itu. Dalam kondisi sekarang kan sa'i ada AC-nya, ada air zam-zamnya di keliling itu. Itu aja kita sudah merasa berat ya. Apalagi dulu Masya Allah belum ada apa-apa, tidak ada air ya, dehidrasi pastinya ya. Itu ya, itu di puncak itulah baru Allah kemudian memberikan pertolongannya. Dan pertolongannya itu dari sesuatu yang nggak pernah disangka, kok malah kok bayi nih gitu ya, bayi mek itu malah justru keluar mata air di sana. Dan Masya Allah keberkahannya ya, mungkin bisa dilihat di Quran surah apa itu yang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Robku, jadikanlah tanah ini tanah yang subur, yang kemudian orang-orang yang di dalamnya juga adalah orang-orang yang menyembahmu ya. Seperti itu. Dan utuslah utusan dari kalangan mereka sendiri yang mengajarkan, yang membersihkan dan juga mengajarkan Alkitab dan hikmah. Dan itu yang disebut itu tidak lain adalah Rasulullah Muhammad. Jadi ya, yang menjadi keturunan beliau berikutnya ya, beberapa generasi setelah berapa generasi ya, banyak generasi ya, sudah beda abad ya. Itu kemudian benar-benar Makkah Al-Mukarramah sampai saat ini menjadi kota yang sangat berkah. Gimana ya, tandus sebegitunya, nggak ada air tapi buah-buahan semuanya, daging, makanan apa saja melimpah. Jadi dari mana itu ya, gitu ya. Kalau Allah sudah menghendaki apapun ya, jalannya itu mudah bagi Allah. Dan apa di situ yang mendasar sekali adalah memang kondisi keimanan dan ketakwaan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan kita. Sebegitunya ya, Ibunda Hajar yang ketika itu ditinggal oleh suaminya hanya bilang, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan sendiri aku di sini? Kemudian Nabi Ibrahim tidak menjawab karena saking tidak bisanya menyampaikan ya, tak jawab opo, maksud iya sih saya sebagai suami harus meninggal dengan kondisi yang sebegini, tidak mungkinnya gitu ya. Wis bar ya, jadi semenengcep kalau seperti perintah dari Allah, perintah dari Allah ya sudah dipancangkan ya dengan visi misi ini gitu ya.
kita menginginkan keluarga kita tidak hanya berkumpulnya hanya di dunia saja ya. Ya enggak, adik-adik, dunia saja enggak apa ya. Kan kita juga di dunia itu hanya sebentar sekali ya. Paling juga 70-an, 80 itu sudah sepuh banget ya. Alhamdulillah kalau sudah sampai umur itu tuh masih bertahan ya. Sebentar sekali. Saya rasa-rasanya baru kemarin juga ya menikah. Itu adalah rahmat. Dan itu yang diinginkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirnya kan dokter PTT di daerah Gandusari ya, di Trenggalek, kemudian dokter UGD di RSI. Setelah selesai terus kenapa saya balik Trenggalek lagi, itu sejarahnya itu gitu. Jadi saya di UGD RSI tahun 2005 sampai 2010 adik-adik. Di 2008 itulah suami saya kena sakit yang sangat berat ya. Kalau secara medis itu sangat tidak mudah untuk bisa eksis, yaitu gagal ginjal. Sampai gagal ginjal di tahun itu. Padahal saya seorang dokter dan tahu persis ya bagaimana prognosis atau kedepannya untuk gagal ginjal itu seperti apa. Sehingga saya waktu tahu pertama kali, insya Allah ternyata suami gagal ginjal, itu sudah ini adik-adik apa namanya menyiapkan diri ya semaksimal saya bisa. Ada dua kemungkinan, apakah nanti suami masih tetap bisa membersamai saya ataukah sudah akan Allah panggil duluan gitu ya. Dua-duanya sudah saya siapkan secara mental ya. Dengan kondisi ada 4 orang anak dan 1 lagi masih saya kandung ya. Saya sudah menyiapkan untuk harus tetap kuat seandainya pun ditinggal oleh suami ya, karena harus dengan 4 orang anak. Dan saya sangat percaya ketika itu adik-adik, ketika kita berada di puncak kesulitan yang paling sulit ya, doa-doa kita itu banyak sekali didengar oleh Allah ya. Bagaimana caranya Allah itu mengentaskan apa namanya masalah ini ya, saya percaya sekali Allah pasti punya jalan keluarnya. Dan akhirnya saya berikhtiar semaksimal mungkin. Waktu itu saya jalani dengan suami itu cuci darah ya, seminggu 2 kali. Pertama dulu itu masih dirawatnya itu di rumah sakit Darmo ya, dirawat oleh guru saya ya, Profesor Pranawa ya, beliau ahli ginjal ya. Itu sudah bebas dari masa-masa kritisnya, tetapi setelah itu harus cuci darah seminggu 2 kali. Nah pada saat itulah saya mikir, dari mana nih pembiayaan ekonominya. Saya nggak punya askes, nggak punya BPJS itu ya. Dulu kan masih hanya askes ya. Itu kalau sekali cuci darah 800-an ribu sekali cuci, belum yang lain-lain, belum nanti kalau ada obat tambahan dan sebagainya. Nggak bakal kelar kayaknya saya hanya sebagai dokter UGD di RSI ya. Saya putar otak gimana caranya ya. Sembuh gimana caranya, Allah tuh memberi aja jalan ya adik-adik ya. Akhirnya tidak lama dari itu ada CPNS-an ya, jadi lowongan untuk kita masuk ke PNS ya. Salah satunya itu kesempatannya di Trenggalek gitu. Trenggalek itu yang diambil 11 dokter, yang di Tulungagung cuma 4. Akhirnya saya ngambil peluang yang di Trenggalek ya. Alhamdulillah ternyata Allah memberi jalan lewat situ. Akhirnya makanya sekarang saya jadi dokter puskesmas di daerah Trenggalek ya, itu karena itu. Sebetulnya saya pengen dulu itu mau melanjutkan, mau sekolah lagi gitu ya, dari RSI pengen sekolah lagi ke spesialis gitu ya. Ternyata memang Allah memberi skenario yang berbeda. Terus alhamdulillah sudah agak lebih aman dari sisi misalkan nanti harus cuci darah berulang terus ataupun mau apa saja, itu sudah lebih aman. Tapi terus kemudian Allah memberi jalan lagi ya, jalan yang lain lagi. Waktu itu teman saya SMA yang juga sekolah kedokteran ya di UNS, itu tuh kayak sama Allah tuh kayak diampirkan aja gitu. Dia moro-moro juga keterima sebagai dokter UGD di RSI, hanya sebentar sekali, hanya beberapa bulan. Namanya dokter Umi Satiyah ya.
Beliau itu suaminya dosen di Malang ya, dosen di UB ya. Terus beliaunya cerita, Mbak Riana, suamiku duwe konco jenenge Pak Agung. Pak Agung itu cangkok ginjal ke Cina dan alhamdulillah ternyata berhasil. Akhirnya lewat Bu Umi itu kita cari tahu ya terkait dengan transplant ginjal ya. Dan pokoknya Gusti Allah biar ngatur ada caranya. Saya harus dengan berbagai cara yang rumit ya waktu itu ya, karena kan cangkok ginjal itu tidak mudah. Jadi untuk di Indonesia itu belum diperbolehkan karena saja bukan belum diperbolehkan. Secara keilmuan, secara kemampuan bisa di berbagai center, tapi ginjalnya pendonor ini yang nggak ada. Ginjal pendonor itu harus benar-benar match dengan yang didonorkan. Ya. Tidak hanya golongan darahnya ya, tapi match dalam banyak sisi, ada ininya, ada tes-tesnya di sana. Nah itu tuh yang biasanya bisa benar-benar mematch itu kebanyakan adalah saudara ya. Jadi saudara, entah saudara kandung atau ayahnya atau ibunya dan sebagainya. Dan itu tidak memungkinkan untuk kondisi suami saya. Nah, salah satunya yang bisa itu kalau di Cina, di Guangzhou itu memang menjadi center yang bisa mentransplantkan ginjal ya. Dan sistemnya itu kayak hampir jual beli sebetulnya, dan itu sebetulnya yang kadang-kadang nggak dibolehkan secara hukum medis internasional ya. Tapi itu disamarkan. Pokoknya enak caranya Cina biye ben iku ndak konangan sebagai jual beli. Jadi waktu itu ketika di Guangzhou ternyata kayak suami saya itu dibikinkan KTP sementara. KTP sementara orang Cina dipersaudarakan dengan yang mendonorkan itu. Secara administratifnya harus ada itu. Dan alhamdulillah dapat ya pendonor di Guangzhou ya. Jadi akhirnya suami saya ditransplant adik-adik. Jadi sekarang umur ginjalnya itu sudah 2008, seumuran dengan anak saya yang nomor 4. Jadi sudah berapa tahun itu? 18 tahun ya. 18 tahun yang lalu. Persis sama umur anak saya. Karena waktu suami selesai operasi, kemudian kembali ke Indonesia itu, waktu itu saya nggak mikir apa-apa ya, sudah hamil tua ya. Saya waktu itu kan harusnya mengikuti suami ke Cina, tapi karena kondisi sudah trimester 2, di trimester 3 ya, trimester 3 kehamilan, di pesawat itu yang nggak dibolehkan. Nanti kalau saya melahirkan di sana malah repot ngurus anaknya gimana. Ya akhirnya yang mendampingi waktu itu kakaknya Pak Asrofi, kakaknya suami saya. Terus saya jemput ketika suami pulang di bandara di Surabaya, itu keadaan sudah hamil besar sekali ya. Benar, besoknya sudah langsung lahir anak saya. Jadi seperti itu ceritanya. Insya Allah. Jadi benar-benar memang kalau sudah mengalami berbagai dinamika ya di kehidupan rumah tangga itu kayak nggak bisa diceritakan gitu adik-adik ya, bagaimana kelekatan hubungan kita ya antara suami dan istri. Sudah mengalami berbagai dinamika di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan itu memang nanti akhirnya menuju ke sini. Tidak hanya sakinah mawadah tapi rahmah, itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Tentu kita akan insya Allah ya ketika suami sakit dan sebagainya tentu menjadi hal yang sangat berat ya. Lanjut Dek. Jadi tujuan pernikahan itu adalah menginginkan pasangan yang langgeng nanti ya, karena saat pernikahan adalah ketika mengucapkan ijab dan qabul itu qaulan tsaqilah ya. Perkataan yang berat ya, perkataan yang berat. Ada yang sampai nangis, ada yang sampai ini ya ketika mengucapkan ijab dan qabul itu, karena di belakangnya itu tanggung jawab amanahnya itu luar biasa sekali. Dan idealnya terjalin keharmonisan ya, sehingga saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga masing-masing pihak merasa damai di dalam rumah tangganya. Itu tujuan pernikahan ya. Lanjut.
Dan salah satunya adalah memang masalah komunikasi. Ini yang nanti ilmunya kita coba gali ya adik-adik ya, beberapa ilmu komunikasi di dalam rumah tangga itu bisa diterapkan nantinya kalau kita memiliki ilmu ini ya. Lanjut. Ya, yang perlu dipahami juga adik-adik bahwa di dalam pernikahan itu apakah selalu mulus kayak apa ya, lek sinetron itu. Ternyata tidak adik-adik ya, tidak seperti itu juga ya. Kalau Pak Ustadz Cahyadi itu menganjurkan menganalogikan pernikahan itu hendaknya ya seperti orang yang mau mendaki gunung gitu ya. Mendaki gunung itu ada yang tujuannya wisata, ada yang mendaki untuk ini ya, untuk memang untuk menaklukkan. Oh, iya ya. Seperti itu ya. Kalau niatannya wisata, naik gunung sing digowo apa biasanya? Oh, jajan, terus apa jenenge menu ya nasi, digawakne apa menune ben iso mangan-mangan ning dhuwur kan ngono. Kuwi lek tujuane wisata ya. Padahal naik gunung itu justru ternyata setelah berada di sana, loh, wah tiba-tiba wangel munggahe dan sebagainya. Orang gowo ngombe, orang gowo permen, orang gowo tali, orang gowo senter ya, ndak gowo berbagai selimut dan sebagainya. Ternyata setelah berada di atas, kita di sana lebih memerlukan itu semua. Ya. Pernikahan juga begitu adik-adik. Ya. Jadi yang kita siapkan itu, ya yang indah-indah ya boleh lah dibayangkan, nggak masalah untuk menyemangati. Ya, pasti ya. Ya kita bertujuan itu juga kok ya, memang untuk menyemangati. Tapi juga harus ada kesiapan-kesiapan lainnya, ya. Bahwa nanti kita juga akan menghadapi kesulitan-kesulitan masalah komunikasi, masalah ekonomi, masalah teknis piye lek ngopeni anak sampai masa sempat apa enggak gitu ya. Terus kerjanya bagaimana, terus hubungan dengan orang tua bagaimana, mertua bagaimana. Banyak sekali yang memang perlu persiapan-persiapannya, tapi tidak perlu khawatir ya adik-adik ya. Semuanya nanti itu pasti akan dibantu oleh Allah. Berproses terus pasti akan dibantu oleh Allah. Ketika dari awal kita sudah meniatkan sebuah kebaikan dan yakin akan bisa. Ya. Tapi kalau dari awal, angel lah, segah ya aku nikah angel gitu, jadi ibu ini ngono. Kurang lek dianu anake nangis piye, golek ganti popon. Wah, sampai detail banget ya. Jalan aja sudah. Akhirnya lek diperlihatkan itu nanti enggak jadi berminat menikah nanti ya. Tapi ya sudah, itu kehidupan, itu dunia ya. Menikah atau tidak itu pilihan, dan apa namanya, menikah atau tidak semuanya punya kesulitan dan dinamikanya gitu ya. Apakah kemudian terus menghindari pernikahan, aku nggak nikah ya angel loh, terus malah tidak ada dinamika di dalam dunianya, pasti juga ada tantangan-tantangan lainnya lagi gitu ya. Dan padahal sudah disebutkan menikah itu melengkapi setengah din kita. Enak wes setengah yes jalani setengah ini dengan berbagai kesabaran yang kita siapkan gitu ya. Jadi memang ada kerawanan-kerawanan di dalam pernikahan, termasuk masalah komunikasi ya, masalah ekonomi, masalah anak, masalah tugas kerumah tanggaan, masalah seksual dan seterusnya ya. Bahkan juga kita harus menerima apa adanya, misal ya kondisi suami yang mungkin suami kita kan bukan Superman ya, dan juga bukan artis Korea gitu ya. Tidak seganteng itu atau tidak strong itu gitu ya. Itu maka pemakluman-pemakluman itu yang kemudian memang harus kita jadikan bekal ya. Menerima segala kekurangannya, dan kita pun juga menyadari kita sendiri itu banyak sekali kekurangannya ya.
Di sisi lain kita berusaha untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada itu dengan saling membantu, ya. Itu namanya bertumbuh bersama, ya, istilahnya sekarang itu tumbuh bersama, ya. Jangan sampai menikah terus malah mungkret bersama, ya. Menikah malah mungkret bersama bahaya, ya. Jadi kan sitoke malah luweh ndak tergali potensinya, sitoke yo pisan gitu ya, sama-sama gelindornya atau seperti apa, ya. Padahal nanti kita menjadi contoh untuk anak-anak, ya, sehingga memang harus tumbuh bersama, saling menguatkan, saling mengisi, saling memaklumi, dan seterusnya. Lanjut. Iya, masalah komunikasi itu, misal kalau untuk masalah keuangan ya, nanti mungkin ada materi tersendiri telah terkait manajemen ekonomi. Itu juga memang penting adik-adik. Masalah komunikasi di bidang keuangan, gitu ya, misalnya. Itu perlu, ya. Misal di awal pernikahan itu suami dan istri ini syuro, ya, bermusyawarah, merundingkan gimana nanti pengelolaan ekonomi kita ini enaknya. Ya memang kalau secara din itu untuk laki-laki itu yang menafkahi, ya, kemudian kita yang diberikan nafkah. Lek terus kadang-kadang rezeki itu kan tidak selalu masuknya itu dari pintu suami saja, ya. Bisa dari pintu istri, dari pintu mana saja, pintu bersama dan sebagainya. Nah itu kadang juga memang butuh didialogkan, ya. Nanti manajemennya seperti apa? Apakah misalkan suami nanti yang punya tanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak, kemudian kita yang sehari-hari karena kita mendapatkan rezeki juga, kita yang kemudian backup sehari-hari. Dan kita itu enak loh adik-adik kalau sebagai perempuan itu kita mendapatkan nafkah apa nih ekonomi, ya, itu tuh hitungannya kalau kita kasihkan ke keluarga kita itu kita bersedekah terus. Nah, suami kita kan enggak, ya memang sudah nafkahnya, sudah kewajibannya. Kalau kita itu kayak hitungannya bersedekah terus pada keluarga kita kalau kita punya ekonomi. Tapi tentu harus diatur, ya, terkait manajemen lain-lainnya, ya. Misalkan kita sibuk sendiri di pekerjaan kita, kayak saya ini nggak mudah juga ya membagi waktu sebagai seorang dokter karena kayak habis saja ya waktu saya itu pagi praktek jam setengah 6 persiapan, ya, jam 6. Kemarin pas tidak ada ART itu kalang kabut banget, ya. Pagi sudah harus masak, selesai jam 6, praktek jam 6 sampai jam 7 kurang seperempat. Jam 7 kurang seperempat saya berangkat ke puskesmas, karena saya kepala puskesmas, jadi harus memimpin apel dan sebagainya, ya. Jam 7 dari Senin sampai Kamis, ya. Itu pulang ke rumah itu sudah jam setengah 4, jam 4. Itu sudah lumayan. Kadang-kadang sampai setengah 5, ya. Terus lanjut jam 5 harus praktek lagi sampai jam 8. Habis waktunya. Jadi ya, gimana caranya manajemen itu semuanya biar tidak mengganggu tugas utama kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu, gitu ya. Nah itu butuh benar-benar manajemen yang juga kesepakatan komunikasi tadi dengan suami. Ya misalkan kalau suami kita kerja jam berapa sampai jam berapa, anak-anak nanti manajemennya bagaimana, ya. Kemudian mengatur keseharian rumah tangga itu seperti apa, belum lagi beres-beres rumah dan sebagainya, ya. Nah itu saya tidak sempat adik-adik, terus terang kalau ke rumah saya nanti saya bukan termasuk yang teladan yang rapi dalam hal menata rumah, ya, karena memang kebanyakan nggak sempat. Seperti itu, jadi ada tetap celah-celah kekurangan kita, ya. Maka di situ penting, ya, komunikasi dalam hal apapun, ya, manajemen keuangan, manajemen tugas sehari-hari, ya, kemudian juga manajemen keluarga inti dengan keluarga besar. Misalnya di awal pernikahan gitu, kita kan masih agak tergantung dengan keluarga lama, ya, keluarga kita kan anaknya ibu gitu, ya. Itu juga ada dinamikanya di sana. Pas anak pertama itu biasanya, ya, anak pertama itu biasanya di nenggone omah ibuku piye engko ben enek sing apa sini bantuin misalkan gitu. Ya itu dikomunikasikan gimana yang terbaik. Kalau saya dulu memang dari awal menikah itu
sudah ada anu ya, apa namanya, komunikasi dari suami itu, lek bisa nanti tinggal di rumah mertua. Karena suami itu anak ketiga ya, anak ragil, kakak itu semua di luar kota, sehingga harapannya nanti bisa nungguin bapak yang sudah sepuh. Bapak itu tinggal sendiri, ibu sudah situ, jadi tinggal mbahku sepuh. Jadi sampai sekarang pun saya di rumah mertua dan memang harus nungguin bapak mertua. Padahal saya sendiri tuh anak tunggal, adik-adik ibu saya sekarang sendirian di rumahnya. Jadi ya begitu-begitu ya dinamikanya, itu memang perlu komunikasi dari awalnya biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Lanjut 10 menit ini kemarin apa ya, kok tak kasih aja adik-adiknya ya ininya ya, materinya sampai belakang. Tapi keseluruhan dari komunikasi itu sebenarnya itu. Lanjut deh. Oh lanjut ya, jadi perlu kesiapan untuk membicarakan dengan terbuka setiap hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Lanjut. Nanti ada tips-tipsnya ya. Lanjut aja. Lanjut. Ada elemen-elemen komunikasi. Elemen komunikasi itu antara adalah yang pertama keterbukaan. Yang kedua kejujuran atau honesty. Ini di buku-bukunya Ustaz Cahdi juga ada ini. Kemampuan untuk saling mempercayai atau ability. Ya, jadi ada openness, honesty, dan ability. Ya, itu penting sekali ya, karena kalau satu memendam sesuatu, tidak ada keterbukaan, ya nanti menjadi sumber-sumber konflik ya, menjadi sumber ketidakpercayaan ya, ketidakjujurannya itu. Terus ability itu juga kadang-kadang kan kalau untuk perempuan itu lebih mengedepankan perasaan ya biasanya ya. Apa sedikit gitu orang perhatian dong, ini sukanya suami yang romantis misalnya gitu ya. Padahal belum tentu suami kita itu bisa romantis. Gitu ya. Masing-masing orang punya karakternya ya. Ada yang karakternya romantis, ada yang cuek tapi aslinya nu sangat peduli gitu ya, sangat cinta dengan keluarganya, tapi cara mengungkapkannya itu tidak selalu dengan kata-kata ya, ada yang dengan langsung dengan perbuatan atau apa ya, pokoknya berbeda-beda lah ya, karakter laki-laki itu berbeda-beda. Lanjut, sikap empati ya terhadap pasangan itu penting juga. Misalkan kalau laki-laki itu kan tidak bercerita, laki-laki oh enggak loh deh kok pernah ada kata-kata begitu kemarin dari mana ya, laki-laki itu tidak bercerita kebanyakan mereka. Nah lek perempuan nih wis oleh 1000 kata, laki-laki itu baru 100-nya gitu. Nah itu yang kadang-kadang menjadi gap ya. Aduh wis tiba deh jawabnya mek oh iya wis mek. Nah itu perlu difahami adik-adik dan perlu dimaklumi dari kedua belah pihak ya. Lek ngono kui, seandainya dia begitu, itu bukan berarti dia tidak cinta atau nggak mendengarkan kita, bukan. Ya lelaki itu ya memang begitu itu karakternya. Tidak banyak bicara, tapi mungkin lebih ke tanggung jawab, lebih ke perbuatan. Ya. Jadi bahkan kadang ketika beliaunya ya punya masalah berat di pekerjaannya atau dimanapun, itu tidak selalu cerita langsung ke istrinya. Kadang laki-laki itu menginginkan, dia pengennya nggak tampak lemah gitu ya, sehingga dia menyelesaikan masalahnya sendiri kadang-kadang. Nah itu ada empati di sini yang kita perlu. Yang Tobi Kak Mang kok dia ada sesuatu yang mungkin Umi bisa bantu. Yang kemudian nanti menjadi menggali dan sebagainya, sehingga suami kita itu benar-benar juga rumah itu menjadi tempat pulang gitu ya. Karena istri itu mendukung dan apa namanya, memahami ya apa yang menjadi masalah-masalah suaminya. Dan juga mungkin yang penting lagi itu kalau untuk suami dan istri ini adik-adik ya, karena beliau adalah sebagai kawam, sebagai pemimpin kita, itu benar-benar kita harus memperlakukan beliau sebagai kawam. Maksudnya itu apa ya, kadang kan adewe kecerewetan ya, misalnya dia itu ini ndak kerasa ki nyuruh-nyuruh atau apa, itu ternyata kadang juga suami itu
pengennya dengan bahasa yang berbeda atau apa ya, intinya itu benar-benar beliau pengennya itu tetap yang menjadi kebijakannya, senternya, apa namanya, hal-hal penting itu harus center kebijakan itu ada di tangan suami, ya. Sebisa mungkin seperti itu. Jadi arah dari misalkan ya, bicarakan tentang anak kita, Bi, ini ada rencana begini-begini bagaimana, itu jangan lupa tetap posisikan beliau itu sebagai pemimpin, sebagai kawam, sebagai yang memutuskan, ya, kebijakan-kebijakan penting itu di keluarga, ya. Kadang-kadang kita ini kebablas ya, aku pengen sak kuarpe awake dhewe, padahal suami kita itu punya pandangan lain yang mungkin lebih bijak, lebih menyeluruh dan seterusnya. Itu penting sekali karena kalau laki-laki memang harus izahnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami itu harus kita jaga, ya. Kemampuan menjadi pendengar yang baik itu juga penting, ya. Jadi mendengarkan ininya, keluhan-keluhannya, dan jangan sampai juga yang terjadi malah justru saling mendiamkan, ya, ketika ada masalah. Tapi kalau memang pas masalah memuncak, kadang-kadang memang perlu apa ya, perlu waktu ya adik-adik ya, ketika katakanlah kita marah-marahan ya, berkonflik gitu ya, itu tuh memang butuh waktu untuk bisa meredakan, ya. Itu biasanya kalau untuk laki-laki itu lebih cenderung ke diam, ya. Apa namanya, kalau perempuan lebih cenderung ke ngomel. Oh nggak disuapin nih terus gitu ya. Kadang-kadang suami kadang ndak suka dengan itu, wis pilih ngalih ae nek sing ngono barang. Itu karena memang dua karakter yang berbeda tadi. Lanjut. Ya, ada 7 prinsip komunikasi, melengkapi peta kasih, memelihara rasa suka dan kagum, itu masih ini ada di bukunya Ustadz Cahyadi ya. Jadi peta kasih itu kayak kita tuh selama bersama suami sekian tahun itu tuh sudah tahu mapnya, ya, mapnya suami gitu loh. Jadi oh DE seneng iki, ndak seneng kae. DE apa, pengennya itu seperti ini arahnya ya, kepengennya terus ini pola-pola itu sudah kita tahu. Dan itu lengkapi peta kasihnya itu yang semakin membuat sing DE senengi itu ya yang sering kita lakukan. Gitu. Sehingga dia semakin senang, semakin suka, semakin cocok dengan kita. Enggak terus lawane, ya sing enggak disenengi pengah dilakonin, semakin enggak bad mood aja gitu ya. Jadi terus lengkapi ya biar dia terus moodnya bagus, itu peta-peta kasih yang dia suka itu kita sering sajikan untuk suami. Pelihara, saya. Sebentar ya. Saya satu ini. Pelihara rasa suka dan kagum. Jadi meskipun semakin tua, mungkin ada sesuatu yang kita tuh suka pada suami kita itu semakin kita blow up ya di perasaan kita, sehingga kita tuh semakin cinta. Ya. Saling mendekati, jangan sampai saling menjauhi. Terima pengaruh dari pasangan. Jadi masukan dan sebagainya biar tumbuh bersama tadi ya. Itu kita juga perlu open ya, perlu mau untuk berubah gitu ya. Kalau sebelumnya si itu tidak disukai, kita mau berubah agar dia juga jadi senang gitu. Pecahkan masalah, keluar dari jalan buntu, ciptakan makna bersama. Ini ada di bukunya Ustaz Cahyadi semua ini. Ciptakan makna bersama ini teman-teman itu perlu memang ya, momen-momen kita itu untuk selalu bersama ya. Ada yang bahkan merumuskan apa ya kemarin itu 222 apa gitu. Jadi setiap 2 minggu sekali, 2 hari sekali itu apa, terus 2 minggu sekali apa, 2 bulan sekali apa, gitu. Itu ada momen-momen yang memang kita ciptakan untuk bersama. Ya. Apalah lagi yang sangat mendalam itu adalah memang makna bersama itu adalah ketika kita kepada Allah bersama-sama. Itu yang sangat semakin mengikatkan. Ya, misalkan
sholat jamaah gitu ya di rumah, sholat bersama ya. Tapi sering abi sholatnya di masjid ya, akhirnya kita berjamaah sendiri misal dengan anak-anak boleh lah ya. Yang penting menciptakan kondisi-kondisi kebersamaan itu dalam ruhiyah. Misalkan ketika Ramadan itu memang ada waktu-waktu khusus kita untuk mengajak keluarga itu beribadah bersama gitu ya, salat malam bersama atau tilawah bersama atau tadabbur bersama atau apa saja ya, ataupun ngikut acara bareng bersama, acara-acara yang meningkatkan pemahaman kita akan din atau kedekatan kita kepada Allah lebih lagi, ke masjid bersama-sama gitu ya. Itu adalah momen-momen yang bisa menciptakan makna yang lebih mendalam dari keluarga itu sendiri, makna bersama. Iya ya. Itu penting adik-adik, bagian dari komunikasi yang lebih dalam lagi ya. Sehingga menimbulkan bonding atau kelekatan kita, chemistry dengan suami dan juga dengan anak-anak. Itu saja, nanti sampai ke belakang monggo dibaca sendiri aja adik-adik ya. Saya ingin butuh nih ibu apa jenis dek, fotonya seorang ustazah yang bisa menjadi contoh kita. Ini keutamaan keluarga dakwah ya. Lanjut ini ya, Ustazah Yoyo Yusroh ya, beliau ibu sejati, masya Allah. Putranya biro 9 ya, 11, 10, 11 apa biro 11 Yoyo, masya Allah. Beliau sudah almarhum ya sekarang ya, itu menjadi contoh kita. Sukses dalam mendidik anak-anak beliau, dan anak-anaknya itu luar biasa semua juga menjadi tokoh-tokoh juga. Jadi langkah cinta untuk keluarga itu yang kemudian digalakkan menjadi banyak program ya di di kajian-kajian keislaman dan sebagainya ya, di kajian kita termasuk salimah dan sebagainya. Itu kenapa kita lebih fokus ke keluarga ya, mulai dari remajanya ya, pendidikan anak dan seterusnya, kemudian ke lansia dan seterusnya. Itu memang karena kita harus benar-benar menguatkan keluarga di negara kita itu. Bahkan ide-ide ya terkait dengan keluarga, sekarang kan ada Hari Keluarga Nasional ya, jadi dulu nggak ada kan ya. Hari Keluarga Nasional itu menjadi hari khusus yang diperingati secara nasional juga sekarang ini. Itu menguatkan peran ayah yang sedang tema sekarang ini ya, itu kan sedang menguatkan peran ayah, bahwa ayah harus membersamai anak ketika hari pertama masuk sekolah, ketika mengambil rapot, ketika ini itu. Karena sekarang kayak figur seorang ayah itu sering hilang ya, dan hilangnya figur seorang ayah itulah yang kemudian membuat berbagai pola-pola karakter anak ya yang selanjutnya ini menjadi ya, karena tidak ada contoh uswah di rumahnya gitu ya, itu menjadi banyak masalah pada kejiwaan anak ya. Ya, ada yang sampai nggak suka dengan perempuan, akhirnya jadi suka dengan jenisnya dan sebagainya. Itu ternyata kalau dipelajari juga secara psikologi, ada luka psikologis ya yang terjadi pada anak itu karena dekapan hangat seorang ayah itu kehilangan sejak masa kecilnya, sehingga luka psikologis itu kayak menjadi luka yang belum terobati, terus menimbulkan karakter-karakter yang menjadi tidak seperti yang diharapkan. Mungkin adik-adik juga bisa mengikuti IG-nya Aryo Muhammad ya, Aryo Muhammad yang beliau punya putra namanya Deliang itu IG-nya kalau mau melihat di sana tentang parenting, tentang keluarga, itu banyak masukan-masukan terkait itu ya. Itu memang berawal dari komunikasi juga ya antara orang tua, suami, istri, kemudian dengan anak. Itu saja adik-adik, mudah-mudahan menjadi pencerahan ya, dan menjadi bekal awal saja, karena masih banyak sekali kalau kita gali lagi ilmunya tentang komunikasi keluarga. Adik bisa belajar lebih jauh dan lebih banyak lagi nanti di berbagai kesempatan yang lain. Kalau mau konsultasi dan sebagainya juga masih boleh ya di hari-hari yang lainnya nanti. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, teman-teman, telah disampaikan materi tentang komunikasi pasangan suami dan istri ya. Sudah dapat poin-poin yang tentunya? Nanti saya sampaikan aja materinya. Nanti PPT-nya Iya, boleh. Nanti insya Allah sama panitia dikirim untuk materinya. Dari sini ada yang belum masuk grup? Bisa